Salam Bapak Ibu, saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada saat ini. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan kepada kita pada saat ini yang tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus berpesan kepada anak rohaninya atau anak didiknya, yaitu Timotius. Apa pesan yang sangat mengesankan bagi kita buat Timotius? Yaitu supaya Timotius menjadi teladan. Menjadi teladan ini adalah menjadi contoh atau menjadi pola. Itu namanya juga teladan. Saya sangat percaya setiap pribadi kita rindu menjadi contoh, rindu menjadi pola. Tetapi ada permintaan daripada Rasul Paulus kepada anaknya yang dikasihi, supaya dia menjadi teladan dalam hal apa? Yang pertama, dalam perkataan. Tidak semua orang kalau dia mengeluarkan kata-kata adalah kata-kata membangun. Tidak semua orang kalau dia berkata-kata adalah kata-kata hikmat. Tidak semua orang kalau dia berkata adalah kata-kata memotivasi. Mungkin kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata fitnahan. Mungkin yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kutukan. Mungkin yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata merendahkan orang lain. Mungkin yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang mencaci maki. Mungkin yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata kutukan, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita menjadi teladan. Dalam hal apa? Perkataan. Yaitu perkataan kita adalah harus kata-kata berkat. Perkataan kita adalah harus kata-kata hikmat. Perkataan kita adalah harus kata-kata memotivasi. Perkataan kita adalah kata-kata yang menguatkan. Kata-kata kita adalah kata-kata berkat. Kata-kata kita adalah supaya orang lain dipulihkan. Kata-kata kita adalah supaya orang lain bangkit. Yang lemah bisa dikuatkan lewat perkataan kita, saudara dikasihi Tuhan. Itu sebenarnya yang rindu dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah perkataan kita itu adalah selalu kata-kata yang berasal dari Tuhan. Biar perkataan kita adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga orang lain bisa dikuatkan, sehingga orang lain bisa dibangkitkan, sehingga orang lain lagi boleh percaya bahwa dia tahu bahwa ada orang yang memotivasi saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan heran di ujung akhir zaman ini saling merendahkan antara satu dengan lain. Jangan heran di ujung akhir zaman ini saling menghina antara satu dengan lain. Jangan heran di ujung akhir zaman ini saling memakan antara satu yang lain. Tetapi kita sebagai orang percaya, saya harus menjadi teladan. Saya bisa dicontoh dalam perkataan saya. Saya bisa dicontoh, saya menjadi pola bagi orang lain, sehingga orang lain bedalah orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya saudara dikasihi Tuhan, kalau kita mengerjakan hal ini, kita adalah menjadi orang yang menjadi berkat. Kita adalah menjadi orang yang menjadi teladan bagi banyak orang. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah pekerjaan. Kalau dia seorang bos, saudara dikasihi Tuhan, dia menjadi berkat dalam perkataannya. Dia menjadi teladan dalam perkataannya. Kalau dia seorang suami, dia menjadi teladan buat istrinya, buat ke anak-anaknya. Kalau dia seorang istri, dia menjadi teladan bagi suaminya dalam perkataan. Begitu juga anak-anak menjadi teladan dalam perkataan kepada orang tuanya. Bahkan siapapun kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Yang kedua, saudara dikasihi Tuhan, yang berusaha sampaikan kepada kita bagaimana menjadi teladan, yaitu dalam tingkah laku kita. Tingkah laku kita adalah harus tingkah laku orang percaya, bukan tingkah laku orang yang tidak mengenal Tuhan. Tingkah laku orang yang tidak mengenal Tuhan, dulu najisnya luar biasa, saudara dikasihi Tuhan. Tingkah laku orang yang tidak mengenal Tuhan, apapun dia lakukan. Tingkah laku orang yang tidak mengenal Tuhan adalah apapun, saudara dikasihi Tuhan, kalau dia makan orang lain dia lakukan. Tetapi tingkah laku kita adalah harus tingkah laku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah permintaan Rasul Paulus kepada anaknya, yaitu Timotius, supaya tingkah lakunya, saudara dikasihi Tuhan, sesuai dengan tingkah laku orang yang percaya kepada Yesus. Kita melihat Timotius ini adalah dia masih muda, tetapi tingkah lakunya adalah harus sesuai. Kalau tingkah laku kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan,
Mungkin kita berkata, saya sudah mengikut Tuhan 50 tahun yang lalu, saya sangat setuju. Mungkin kita sudah ikut Tuhan 75 tahun yang lalu, saya sangat setuju. Mungkin juga kita berkata, saya sudah melayani Tuhan 30 tahun, saya sangat setuju. Tetapi apakah tingkah laku kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apakah perbuatan kita, dedikasi kita sama Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Tetapi saya sangat percaya pada hari ini, biarlah tingkah laku kita adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Yang ketiga, bagaimana menjadi teladan? Yang ketiga adalah dalam kasih. Kasih di sini, saudaraku dikasihi Tuhan, bukan kasih menuntut balasan, bukan kasih ya supaya dilihat orang, tetapi kasih di sini, saudaraku dikasihi Tuhan, adalah kasih sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu kasih tanpa menuntut balasan. Ya, makanya saudaraku dikasihi Tuhan, ada orang sering berkata begini, kalau saya menolong seseorang, biarlah Roh Kudus hapus itu di memori saya. Tetapi kalau orang lain menolong saya, biarlah Roh Kudus itu memeteraikan dalam memori saya. Artinya, kalau kita membantu orang lain, jangan sampai kita menuntut supaya kita dihormati, supaya kita dihargai, supaya kita disanjung, saudaraku dikasihi Tuhan. Itu bukan kasih, tetapi kasih dari Tuhan tidak pernah menuntut segala-galanya. Yang keempat, bagaimana menjadi teladan, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam hal kesetiaan. Ini Allah menuntut kita dalam kesetiaan. Artinya, saudaraku dikasihi Tuhan, orang yang setia, walaupun dia mengerjakan sesuatu, tetapi patah di tengah jalan, gagal di tengah jalan, saya mau katakan bukan setia. Orang yang setia, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, dia setia dalam perkara yang kecil, baru dipercayakan Tuhan perkara yang besar. Artinya orang yang setia tidak pernah ada keluh kesah kepadanya, tidak ada perbatahan dalam kehidupannya. Bahkan dia tidak mencari muka, saudaraku, dia mengerjakannya, saudaraku, seperti seorang petani. Walaupun petani itu dia merasakan panas terik, walaupun dia merasakan hujan, saudaraku dikasihi Tuhan, gerimis, dia nggak pernah berkata, "Udah panas, dingin ini." Enggak, dia terus bekerja, dia terus bekerja, saudaraku. Apa yang terjadi? Dia bisa melakukan semuanya sampai dia menghasilkan, yaitu panen. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita belajar bersama. Biarlah kita setia dalam segala hal. Suami setia kepada istrinya, istri setia kepada suaminya, bahkan anak-anak setia kepada orang tuanya, orang tua juga setia. Maka kalau kita iring Tuhan, apapun yang terjadi, saudaraku tetap setia. Walaupun orang berkata, apa yang kau dapatkan di dalam Tuhan, apa yang kau dapatkan di gereja, mungkin kau seorang pelayan Tuhan, apa kau digaji oleh gereja? Tidak digaji oleh gereja. Tetapi saya mau katakan, yang memberkati kita adalah Allah yang luar biasa itu, Yesus Kristus itu, orang yang setia. Dia akan memenuhi hasilnya tepat pada waktunya. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan terakhir, dan yang kelima adalah, bagaimana menjadi setia adalah dalam hal kesucian. Kita harus jaga kesucian, saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita mau menjadi teladan bagi banyak orang dalam kesucian, saudaraku, pikiran kita dengan hati harus sama-sama suci. Mulut kita, pikiran kita, saudaraku, sama hati harus sama-sama suci. Jangan hanya di depan orang kita suci, hanya di depan pendeta kita suci, di depan majelis gereja kita suci, di depan penatua gereja kita suci. Kalau kita ke gereja, saudaraku, orang melihat kita seperti malaikat. Tetapi saudaraku dikasihi Tuhan, seperti kita kalau kita sudah keluar dari gereja, orang melihat kita lebih jahat daripada setan, saudaraku dikasihi Tuhan. Allah membutuhkan orang-orang yang menjadi teladan, yaitu yang hidup dalam kesucian akhir zaman ini. Tanpa kesucian, seorang pun tidak bisa melihat Allah, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa dibutuhkan kesucian? Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hidup kita hidup dalam kesucian, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Orang berkata, lihat dia sering ke gereja, tapi hidupnya suci. Lihat dia sering ke gereja, tapi hidupnya menjadi teladan bagi saya, menjadi berkat. Sehingga lewat kesucian kita juga memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, biarlah kehidupan kita dalam kesimpulan ini, biarlah kita menjadi teladan dalam perkataan, bahkan dalam tingkah laku, bahkan dalam kesucian, saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan dalam segala hal kita menjadi teladan bagi mereka.
Tuhan Yesus Kristus memberkati.